Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rizky Nur, NIM 1904-244. Di sini saya ingin menyampaikan materi mengenai hubungan antar aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan publik. Mata kuliah ini diampu oleh Bu Nora Eka Putri, SIP, MSI. Materi yang akan disampaikan yaitu yang pertama ada perumusan kebijakan publik, yang kedua tahapan perumusan kebijakan publik, yang ketiga interaksi aktor, lalu yang keempat ada studi kasus. Perumusan kebijakan publik. Perumusan kebijakan dapat disebut dalam istilah yang berbeda-beda, bisa penyusunan, pembuatan, perumusan maupun formulasi kebijakan. Dalam proses penyusunan kebijakan terdapat proses tawar-menawar atau bargaining yang terjadi antara aktor-aktor pembuat kebijakan dengan menggunakan kekuasaan aktor-aktor dan kewenangan dilaksanakan bukan untuk menyingkronkan kepentingan rakyat, namun digunakan untuk meraih kepentingan dan kekuasaan itu sendiri. Tahapan perumusan kebijakan publik merupakan tahapan yang paling penting dalam sebuah kebijakan, karena kita dapat melihat dan memahami aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan tersebut, bisa aktor resmi maupun aktor yang tidak resmi. Interaksi aktor. Aktor-aktor di dalam kebijakan pada dasarnya yang menentukan pola dan distribusi kebijakan dalam proses interaksi dan interrelasi cenderung bersifat konfliktif dibandingkan dengan sifat yang harmoni. Interaksi yang terjadi pada umumnya berbentuk kerjasama atau cooperation dan bahkan pertikaian atau pertentangan atau competition. Proses interaksi. Yang pertama itu bisa melalui kerjasama. Bentuk interaksi yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok sebagai suatu usaha bersama yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, melalui akomodasi. Upaya untuk mengatasi pertentangan atau konflik yang terjadi antara organisasi yang satu dengan lainnya tanpa menimbulkan kekalahan atau kerugian dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, asimilasi. Merupakan proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara perorangan atau kelompok dan juga meliputi usaha untuk mempertinggi satuan sikap, tindakan dan proses-proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama. Selanjutnya yaitu aktor kebijakan publik. Lester and Stewart dalam Kehusuman Negara 2010 memberikan pendapat bahwa aktor perumusan kebijakan terdiri dari agensi pemerintah, yang kedua kantor kepresidenan, yang ketiga kongres, yang keempat kelompok kepentingan. Sedangkan menurut More, secara umum, aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik itu ada aktor state, aktor privat, dan aktor masyarakat. Ketiga aktor ini sangat berperan dalam sebuah penyusunan kebijakan publik. Contohnya bisa kita lihat yaitu interaksi perumusan kebijakan Semarang dalam Smart City. Interaksi dari pemerintah ke pemerintah, bentuk perilaku yang muncul berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu perintah dan koordinasi. Jika melihat struktur tim pengembangan Semarang Smart City, bentuk perintah dan koordinasi merupakan sebuah perilaku yang wajar terjadi karena adanya bentuk hierarkis dari tim pengembangan Semarang Smart City. Lalu interaksi dari pemerintah ke swasta dan masyarakat. Bentuk perilaku yang muncul berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu adanya kerjasama. Dalam hal perumusan kebijakan Semarang Smart City, bentuk kerjasama muncul akibat adanya permintaan dan penawaran dari pemerintah ke swasta. Pemerintah membutuhkan kajian mengenai Smart City maupun dukungan fisik seperti infrastruktur dan perangkat lunak atau aplikasi. Selanjutnya, swasta memberikan hal tersebut dengan mengharapkan timbal balik berupa materi maupun status. Selain itu, interaksi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat menghasilkan perilaku penerimaan kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijakan Semarang Smart City. Contoh penyesuaian tersebut adalah laporan warga kepada pemerintah Kota Semarang melalui lapor Henry dan SMS ke nomor 1708. Pemerintah Kota Semarang yang berkedudukan sebagai aktor utama dalam perumusan kebijakan Semarang Smart City memiliki kewenangan untuk menentukan pihak swasta maupun masyarakat sebagai partner pemerintah. Pemerintah menginginkan terjalinnya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan swasta. Sebaliknya, swasta mengharapkan imbalan sebagai bentuk timbal balik terhadap kerjasama yang dijalin oleh pemerintah. Oleh selain itu, dalam hal kaitan hubungan pemerintah dengan masyarakat, masyarakat menerima aplikasi-aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah dengan timbal balik berupa
kritik, dan saran. Baiklah, sekian penyampaian materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.